Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagi teman-teman semua yang ingin mengetahui bagaimana kehidupan mahasiswa di Fakultas Kedokteran maupun hal-hal yang berkaitan dengan Fakultas Kedokteran, bisa subscribe dulu channel ini karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa komen, like, serta share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mengetahui informasi di video kali ini. Di video kali ini aku ingin ngebahas tentang bagaimana sih cara mengurutkan pilihan SNMPTN di tahun 2021. Nah, sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat nih buat adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang udah lolos dari seleksi tingkat sekolah. Dimana untuk sekolah yang akreditasinya A itu diambil 40% terbaik dari sekolahnya, dan sekolah yang terakreditasi B diambil 25% terbaik dari sekolahnya, dan sekolah yang terakreditasi C diambil 5% terbaik dari sekolahnya. Nah, sebelumnya aku ingin menginformasikan kepada teman-teman semua, pasti teman-teman juga udah tahu kan ya, kalau SNMPTN tahun ini udah dibuka pendaftarannya mulai dari tanggal 15 Februari kemarin sampai tanggal 24 Februari. Nah, untuk jamnya kalau tidak salah sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelumnya pilihan itu merupakan sebuah peluang nih untuk kita. Jadi jangan sampai kita salah untuk memilih sehingga peluang kita menjadi berkurang. Nah, kemudian pesan aku buat teman-teman sekalian, apabila kalian ingin mengikuti SNMPTN, usahakan kalian benar-benar nih memilih jurusan yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan juga sesuai dengan passion kalian. Karena nanti kalau asal-asalan kan sayang juga ya, nanti di pertengahan perkuliahan nanti kalian akan putus kuliahnya. Karena kan kuliah ini tuh untuk masa mendatang kita, bukan hanya untuk waktu 1 atau 2 tahun aja. Nah, terus nih aku dengar-dengar untuk tahun ini juga bagi teman-teman yang udah keterima SNMPTN itu tidak boleh mengikuti SBMPTN. Nah, jadi sayang kan kalau misalkan adik-adik milih jurusan SNMPTN-nya asal comot aja, asal ikut-ikutan teman, ternyata kalian keterima nih. Nah, berarti kan kalian nggak bisa ikut SBMPTN gitu. Nah, tadi kan udah aku sebutin ya, untuk pendaftaran SNMPTN itu dimulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 24 Februari. Aku ingin menyarankan nih kepada adik-adik sekalian, usahakan sudah menginput data atau sudah memilih jurusan sebelum tanggal 21 Februari. Karena pengalaman aku tahun lalu, apabila kita memilih baru menginput jurusan kita pada hari-hari yang sudah menuju penutupan pendaftaran, nanti biasanya websitenya itu akan error, dan takutnya kalau websitenya error, kalian kan nggak bisa daftar SNMPTN. Jadi kalau mau pilih aman, kalian bisa aja tuh daftar di tanggal 21 Februari 2021, sembari kalian mikir-mikir dulu nih, kira-kira aku mau jurusan apa ya, terus kampusnya di mana. Oke, kita next aja, nggak usah berlama-lama. Untuk tips yang pertama mengurutkan pilihan SNMPTN, yaitu kita harus memahami aturan ketentuan atau aturan SNMPTN pada tahun 2021, di mana setiap siswa itu diperbolehkan memilih maksimal 2 program studi atau jurusan, baik dari satu PTN yang sama maupun PTN yang berbeda. Nah, jadi kalau misalkan kalian cuma pede banget, bukan pede sih, kayak kalian cuma ingin milih satu PTN aja, ya silahkan, karena kan maksimal 2 program studi gitu. Terus untuk siswa yang SMK itu diperbolehkan atau diizinkan untuk mengikuti SNMPTN sesuai dengan jurusan yang relevan, tetapi tergantung dari ketentuan perguruan tinggi masing-masing. Nah, terus untuk data dari program studi semua kampus, baik dari keketatan, kemudian dari daya tampung, bisa teman-teman akses di web LTMPT, yaitu di www.ltmpt.ac.id. Dan kita harus memahami juga bagaimana mekanisme seleksi pada SNMPTN 2021 ini. Untuk mekanisme seleksinya, maka nanti pilihan pertama dari prodi kita akan diseleksi secara otomatis terlebih dahulu. Dan apabila mungkin kita tidak diterima nih di pilihan pertama, maka sistem juga akan secara otomatis menyeleksi kita pada pilihan yang kedua.
Nah, terus tips yang kedua adalah kita harus memilih jurusan yang sesuai dengan keinginan kita, kesukaan kita, dan juga passion kita. Karena seperti yang udah aku jelasin di awal, bahwa kuliah ini waktunya nggak cuma setahun 2 tahun aja, dan kuliah ini juga menentukan gimana masa depan kita gitu. Karena kalau misalkan kita asal comot terus asal ngikut temen nih daftarnya, kan kasihan juga. Yang pertama, bisa jadi kita di tengah perkuliahan nggak suka atau nggak sesuai nih sama yang kita inginkan, jadi kita putus kuliah. Terus yang kedua, kasihan juga orang tua kita karena udah membiayai UKT kita atau uang kuliah tunggal kita selama 2 semester gitu. Tips yang ketiga, setelah kita menentukan jurusan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita sukai, dan sesuai dengan passion kita, maka kita harus mulai memikirkan di mana sih kampus impian kita, kampus idaman kita. Nah, biasanya untuk masing-masing orang untuk melihat kampus ini berbeda-beda. Ada yang ingin kampus A karena kampusnya itu dekat dari rumah, nggak jauh. Terus ada yang ingin kampus A karena kampus tersebut memiliki rating yang tinggi. Nah, jadi untuk kampus ini aku kembalikan lagi ke teman-teman. Teman-teman ingin kampus yang seperti apa? Apakah ingin kampus yang deket aja nih dari rumah, atau ingin kampus yang ratingnya tinggi? Dan mungkin bisa juga teman-teman memilih kampus tersebut karena teman-teman tahu nih kalau di kampus tersebut peluang teman-teman semakin besar. Dan yang aku tekankan sekali lagi sih, untuk kampus itu nggak terlalu bermasalah ya. Yang penting itu dari jurusan atau program studi yang kita pilih. Nah, yang terakhir, tips yang keempat, jangan sampai kita salah mengurutkan pilihan pertama maupun pilihan kedua pada SNMPTN tahun ini. Nah, gimana sih cara menentukan pilihan pertama dan pilihan keduanya? Kita harus melihat passing grade dari jurusan atau kampus yang kita pilih. Jadi gampangannya itu kita harus meletakkan nih kampus atau jurusan yang memiliki passing grade paling tinggi di pilihan pertama, baru di pilihan kedua kita meletakkan kampus atau jurusan yang memiliki passing grade lebih rendah dari pilihan pertama kita tadi. Nah, karena kenapa kok harus gitu, Kak? Karena mekanisme dari seleksi SNMPTN itu sendiri ialah nanti sistem akan menyeleksi dulu nih pilihan pertama kita. Nah, apabila atau seandainya pilihan pertama kita ini kita nggak lolos, nanti sistem akan secara otomatis menyeleksi kita pada pilihan kedua. Nah, kalau misalkan nih pilihan kedua kita tuh passing grade-nya lebih tinggi daripada pilihan pertama, pasti nanti setelah kita nggak lolos nih di pilihan pertama, kita akan otomatis di blacklist atau nggak akan diseleksi oleh sistem karena passing grade-nya itu lebih tinggi dari pilihan pertama kita gitu. Nah, sebenarnya untuk passing grade itu sendiri, aku tekankan sekali lagi ya, tidak ada suatu PTN atau perguruan tinggi negeri yang secara resmi mengeluarkan passing grade mereka masing-masing. Jadi passing grade yang kita temukan di internet maupun di YouTube atau dimanapun itu hanyalah perbandingan atau akumulasi pribadi dari orang-orang untuk menilai nih, melihat bagaimana peluang kita untuk masuk di PTN tersebut. Nah, gimana sih cara kita untuk mengetahui passing grade-nya? Caranya yang paling mudah ialah kita harus membandingkan berapa nilai yang lolos SNMPTN pada tahun lalu di PTN tersebut. Jadi semisal adik-adik ingin masuk ke FK di misalkan di Univ A gitu ya. Nah, ada tahun lalu kakak tingkat kalian yang keterima di sana. Nah, kalian harusnya itu tanya-tanya ke kakak tingkat kalian tersebut kira-kira berapa nilainya, dan baru kalian bandingkan dengan nilai kalian. Nah, jadi passing grade itu gak secara resmi dikeluarkan oleh kampus, tapi digunakan sendiri sebagai perbandingan untuk melihat peluang kita masuk ke PTN tersebut. Nah, tapi apabila semisal kita nggak mempunyai kakak kelas yang di atas kita yang lolos nih di jurusan yang kita inginkan, kita bisa aja tuh searching di Google, kan banyak passing grade dari suatu PTN. Nah, biasanya itu sudah termasuk valid ya, karena passing grade yang ada di internet itu akumulasi atau rekapan dari nilai-nilai mahasiswa atau siswa yang udah lolos seleksi SNMPTN pada tahun lalu.
gitu. Oke, mungkin sekian video aku kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman sekalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like serta komen dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga dapat informasi ini. Dan apabila ada yang ditanyakan atau saran untuk aku, bisa kalian komen di kolom komentar di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.